Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan aku Bidantri dan aku bertemu dengan ibu. Ibu boleh disimpan di kantong dulu. Hari ini aku bertemu dengan ibu siapa mbak namanya mbak? Ibu siapa namanya? Ibu Lili Suryani. Ibu Lili Suryani. Boleh ibu kasih salam dulu? Senyumnya yang lebar ya. Ibunya ini hamil ya. Sekarang hamil kembar. Ibu senang hamil kembar? Agak takut sih, takut. Agak takut. Alhamdulillah, tapi agak takut. Iya. Terus ternyata ini adalah hamil yang ke-6, ya kan? Iya. Ke-6. Tapi Nanya lagi. itu pas ibunya pernah keguguran ya? Iya. Berapa kali keguguran ibu? TBS suruh Satu kali keguguran. Yang hidup anaknya berapa? Dua. Hamil ke-6, yang hidup 2, keguguran 1, yang 2 ini meninggal setelah 2 hari. setelah 2 hari dilahirkan. Dua-duanya. Apakah dua-duanya ini kembar? Enggak. Iya, satu-satu. Satu-satu. Oh gitu. Terus meninggalnya karena apa ibu? Enggak ada penyakit sih, enggak tahu. Lahir di rumah, Di rumah bidan. di rumah bidan. Terus nggak bisa bernafas gitu. Enggak, kayak biasa anak-anak bayi biasa Iya. itu. Tapi kenapa 2 hari itu langsung mendadak Langsung aja? aja kayak sesak terus meninggal gitu. Nggak pakai sesak juga. Kita nggak tahu soalnya pas aku mandi air panas itu kan pulang sudah nggak nafas. Oh gitu. Dua-duanya seperti itu. Satunya dia pas yang mungkin kelamaan atau kayak apa Bebek berat. Bebeknya makan. pas diazankan itu nggak ada nafas ya. Oh kayak itu pas proses lahirnya nggak Iya. bernafas gitu ya? Oh, Itu gitu. masih sempat nafas tapi Tapi pas sempat nafas. azan Pas diazankan mau kan diazankan tiba-tiba dia lemes gitu Iya, ya? lemes. Oh ya. Sabar bu ya. iya. Insya Allah itu jadi apa ya? Katanya sih nanti jadi penolong kita ya. Iya. Iya, yang kuat. Iya. Maksudnya kita yang harus ikhlas Iya. gitu. Teman-teman, dan dia hari ini hamilnya kembar. Hamil berapa bulan ibu? Macam 8. 8 bulan, kelihatan banget perutnya gede. Sesak ya rasanya ya. Nah, terus sudah USG? Sudah USG, dan ternyata saya tanya ibunya itu belum pernah ber-KB sama Iya. sekali. Hmm. Iya. Nggak pernah disuruh sama bidannya KB atau? Disuruh tapi enggak. Oh, yang dia yang mucil, ngeyel. Ibu yang ngotot memang nggak Iya. mau KB ya. Oh gitu. Jadi aku hari ini harus apa ya? Kayaknya lebih halus lagi menyampaikan soal KB ke ibunya, ya. Ibu, apakah pernah bidannya memperkenalkan soal KB? Enggak pernah. Tidak pernah, hanya ibu disuruh KB saja. Pernah tahu KB pil? Pernah. Pernah tahu KB suntik? Enggak. Belum pernah. Pernah tahu KB implan? Belum. IUD, spiral? Nah, jadi dia hanya tahu soal KB pil saja. Dan ibu pernah mencoba menggunakan KB pil? Oh, belum pernah. Cuma dilihat. Karena tadi tidak pernah KB. Terus selama ini berpikir enggak menjarangkan kehamilan? Maksudnya hamil ibu dari yang pertama, kedua itu ada jaraknya enggak? Berapa tahun gitu? Enggak. Nggak ada jaraknya, memang semuanya begitu hamil melahirkan, nggak lama lagi hamil gitu. Iya, 1 tahun lebih. Atau mungkin bapaknya pernah melakukan apa ya, dibuang di luar gitu atau menggunakan kondom? Belum pernah. Oh, pure dia memang belum pernah ber-KB. Berapa tahun menikah ibu? Enggak tahu sih. Oh, udah tahu. Ibunya mungkin karena rasa takutnya terhadap kehamilannya jadi lupa. Wajar. Saya juga kalau ditanyain berapa tahun ya. Oke. Sekarang saya mau mencoba memperkenalkan KB kepada ibunya. Jadi ibu, sekarang gini dulu. Kenapa bidan menyarankan ibu menggunakan KB? Satu, karena anak kita nanti butuh ASI, ya. Kan di dalam Al-Quran itu kita wajib memberikan ASI selama berapa tahun? 2 tahun, ya. 2 tahun. Oh iya, itu bukan KB ya. Asli Iya. ya.
Ya, kita harus memberikan ASI selama 2 tahun. Nah, kalau habis melahirkan terus hamil lagi kan kita nggak bisa maksimal memberikan ASI kepada anak ya. Kemudian ibu juga harus sehat setelah melahirkan ya. Jadi ibu harus sehat. Nah, 2 tahun itu rahim baru kembali pulih seperti normal, seperti biasa ya. Jadi kalau mau hamil, bayinya nanti sehat lagi, berarti ibu harus menjalankan kehamilan minimal 2 tahun biar rahimnya siap untuk dijadikan tempat perkembangan janin lagi ya. Itu kedua. Ketiga kalinya ibu juga harus merawat diri ya biar tetap cantik gitu ya. Biar tetap cantik, bisa merawat suami, maksudnya bisa untuk tetap menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Oke, ya itu alasannya ya Bu ya, sekarang paham. Terus dengan alasan ini apakah ibu nanti berniat untuk ber-KB setelah melahirkan? Iya, sip. Berarti alasannya sudah masuk. Sekarang kita penjelasan tentang KB, apa yang bisa dia lakukan. Nah, ibu ini riwayat sesar. Sesarnya anak yang keberapa? Terakhir? Enggak, keempat. Kelima lahir keguguran ya, kelimanya? Enggak, itu ketiga. Yang ketiga yang keguguran. Oh, berarti lahir normal. Iya. Yang kelimanya ya? Iya. Oh ya sudah. Karena dia riwayat sesar dan kemungkinan besar karena dia gameli, kemungkinan besar ini akan disesar ya Mbak Sylvia ya? Iya. Ya ada kemungkinan besar, tapi itu keputusan dokter ya guys. Itu kemungkinan besar nanti disesar ya. Ibu nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Satu harus ibu syukuri, sekarang ibu punya bayi kembar dan harus betul-betul dirawat dengan baik. Sekarang harus ibu betul-betul jaga, harus ekstra tenaga. Kalau ibu takut duluan nanti stres itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi ibu harus bahagia dulu. Bahagia dengan kondisi dimana ibu dia hamil kembar gitu ya, disyukurin. Terus dengan hamil kembar ini yang ibu harus muncul di pikiran ibu adalah berarti saya harus ekstra untuk memberikan perawatan kepada bayi saya. Artinya saya harus sehat. Saya harus sehat. Nah, dan saya harus bersyukur gitu biar pure nanti selama hamil itu bisa dijalani dengan baik ya. Oke, sekarang sudah bahagia? Sudah. Aku dari tadi ngelihat dia itu keluar masuk waktu masih di konseling di sini tuh masih tegang banget gitu. Iya. Nah, sekarang ibu ini ya bisa ya pikirannya diarahkan ke situ, berarti ibu harus sehat, ibu harus bisa merawat anak-anak nanti dengan baik. Apalagi ini hamil yang ke-6, bukan hal yang mudah ya guys ya, tapi bisa. Orang lain bisa, ibu juga harus bisa. Ya, suaminya senang punya anak kembar. Nah, suaminya aja senang berarti. Keluarganya juga punya. Oh, keluarganya dia punya keturunan kembar gitu. Kalau dari sampean ada keturunan kembar? Ada juga. Ya, bersyukurlah. Nanti berarti KB-nya harus diperketat. Saya akan memperkenalkan KB untuk ibu menyusui. Namanya pil progestin. Nah, kelihatan Bu ya dari sini. Oke, sorry berantakan. Ini namanya pil progestin. Pil khusus untuk ibu menyusui ya. Nanti boleh diminum setelah masa nifas. Selama masa nifas ibu boleh meminum pil KB ini. Kalau ibu pelupa sebaiknya tidak menggunakan ini. Apakah ibu seorang pelupa? Tidak gitu dong Bu. Oh no, tidak. Jadi kalau misalnya ibu nggak pelupa boleh, jamnya harus teratur. Nah nanti kalau misalnya ibu mau menggunakan pil ini, ibu nanti bisa konsultasi lebih intensif lagi ke bidan, ke saya boleh, nanti via WA boleh. Karena pil KB ini nggak boleh lupa. Nanti kalau lupa 1 bagaimana, lupa 2 bagaimana, cara minumnya bagaimana. Ya, saya akan menjelaskan secara globalnya saja ini. Nah, kedua kalinya pil kombinasi ini nggak boleh untuk ibu menyusui. Yang boleh lagi untuk ibu menyusui adalah suntik KB yang 3 bulan. Ya, 1 bulan boleh, tapi hanya boleh diberikan setelah 6 bulan ke atas. Kalau di bawah 6 bulan tidak boleh, karena akan mengganggu ASI eksklusif. Ya, oke, apalagi ibu anaknya kembar ini. Aku membayangkan dia neta indi kanan dan neta indi kiri nanti kalau melahirkan. Ya, ini suntik KB yang 3 bulan. Kondom saya tidak anjurkan ya, karena kondom ini ya ada angka resikonya lebih tinggi untuk gagal. Kemudian implan seperti ini Bu, 2 biji.
Saya tidak boleh nyuruh dia megang karena ini nggak elastis karena ini pantom ya guys. Yang pantom itu yang aslinya elastis ibu. Ditekuk-tekuk kayak gini nggak apa-apa. Nah ini diletakkan di bawah lengan sebelah kiri di sini ya guys ya. Di lengan sebelah kiri sini ya. Terus 2 biji untuk 3 tahun. Ya, untuk 3 tahun dan dia efektif kalau kepengen hamil lagi dan nanti bisa ini. Tapi ibu sebaiknya saya masih menyarankan dia untuk menggunakan yang 3 tahun ini implan. Ya, nanti kalau cocok karena nanti akan di screening ulang. Apakah ibu cocok menggunakan pil implan atau tidak, ya. Oke. Terus yang terakhir adalah IUD. IUD ini akan sangat saya anjurkan pertama karena ibunya ini hamil ke-6. Nah, yang kedua kalinya ibunya juga sesar yang kedua kalinya. Kemungkinan besar nanti sesar kedua kalinya. Jadi nanti ibu bisa ini saya mau memfokuskan ke IUD karena nanti ibunya bisa pesan sama dokternya. Kalau IUD ini tuh bisa dipasang sesaat setelah lahir, ya, setelah lahir plasenta. Jadi ibu nanti bisa pesan, dok saya mau pakai IUD boleh tidak? Nah nanti ibu akan di screening kalau bisa menggunakan IUD langsung dipasang. Begitu ya. Kalau ibu steril, dokter nggak akan nyeteril ya pak ya, karena masih muda ya. Iya. Kalau ibu steril nggak bisa karena dokter biasanya tidak akan memberikannya. Oke. Ibu boleh pegang IUD seperti ini bu. Saya pengguna IUD dan kedua bidan yang cantik itu juga pengguna IUD. Cantik wanita ya. Bilang ibunya, oh saya nggak ngelihat mukanya. Yakinlah bahwa dia cantik bu ya. Oke ibu. Ciptaan Allah. Karena dia adalah perempuan. Itu rendah hati banget bidan-bidannya itu nah guys. Oke. Proses pasangnya seperti ini ibu. Kalau nanti ibu pas habis ibu melahirkan ya dokter yang pasang kan, prosesnya nggak seperti ini. Tapi ibu harus tahu posisinya apa dan bagaimana. Ibu ini adalah rahim kita, tempat berkembangnya janin. Ini mulut rahim. Ini liang senggama. Kalau berhubungan, ini liang senggama. Kalau berhubungan penis itu mentok aja sampai di sini. Ya. Ini mulut rahim, ini rahim. Ya. Suami mentok sampai di sini kalau berhubungan. Nah, nanti spiral itu akan dipasang seperti ini, guys. Ini kelihatan itu dari sini? Boleh? Nah, ya. Nah, nanti spiral. Sorry guys. Nah, nanti spiral akan menetap begini seperti ini dia. Bentuknya T begini. Kulitnya. Nah, begini. Spiral akan seperti ini guys di dalam rahim, ya. Nanti ini si benang ini saya lupa ibunya suruh pegang benangnya. Si benang itu nanti akan dilipat di sini, atau kalau yang ibu ke dokter itu tadi akan dipotong di sini. Jadi kalau bilangnya bapaknya nggak kesentuh, bapaknya kesentuh gitu, nggak bakalan kesentuh karena spiral itu jauh dari mulut rahim, ya. Yang menyentuh adalah benangnya tadi, ya. Ibu bisa pegang benangnya. Nah, benang ini lembut, cuman masih agak kaku sedikit. Tapi nanti kalau sudah kena cairan vagina jadi lembut. Tapi kalau ibu nanti sesar, pasangnya di sana, biasanya ibu langsung dilepas benangnya. Cuman nanti bukannya sama dokter. Jadi suaminya tidak akan ngerasa sama sekali. Ini efek sampingnya paling rendah. Ya, haidnya tetap lancar. Terus kram aja ketika mau datang bulan. Ya. Oke ibu. Apakah ibu berminat menggunakan ini? Oh enggak, aku sudah bebui. Enggak berminat. Jadi ibu rencana mau menggunakan yang mana? Pil aja. Oh subhanallah, boleh ya. Ibu, tapi bayinya 2 loh nanti yang diurus. Ya itu makanya. Takutnya kerepotan. Kalau suntik yang 3 bulan, ibu mau? Oh ya sudah. Ibu daripada pil, ibu nanti suntik KB yang 3 bulan. Karena ibu sekarang ibu tidak perlu Pak, tapi nanti ketika ibu punya anak, ya kan, yang diurusin lebih banyak lagi anak-anaknya. Anaknya yang paling gede umur berapa? Dia 2015 lah.
2015. Berarti sudah berapa tahun? 5 tahun lebih ya. Oh, masih kecil-kecil ya anaknya. Masih kecil-kecil. Masuk Ibu. Gitu. Maaf. Kenapa Bu? Kasih apa setengah jam nggak dipanggil kan ambil cuma satu. Antar nomor berapa? Enggak, ambilnya cuma satu kok dari. Oh, Belum selesai konseling Bu. makasih ya Bu. Karena ibunya beresiko. Resiko Jadi tinggi. ini banyak yang harus dipindahkan. Maaf ya Bu ya. Gitu. Ya Ibu paham ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu nggak mau spiral, tapi Ibu sebenarnya kalau menggunakan spiral nanti langsung dipasang. Ibu nggak ngerasa. Nomor itu 520. Gitu. Bukan gitu. Suaminya juga nggak ngerasa karena sudah pasti benangnya ini. Saya pakai IUD itu pakai IUD. Tapi itu memang harus persetujuan dari suami. Dan sekarang banyak yang menggunakan IUD, jadi sudah nggak mikirin lagi nanti lupa-lupa KB, lupa-lupa suntik, lupa-lupa minum pil gitu. Ya. Nanti dipertimbangkan ya. Siapa tahu nanti dia sekarang pakai pil Mbak. Nanti dia pulang berpikir lagi kan ulang kan Iya. Mbak. Besok aku pakai IUD Bu gitu. Ya. Kalau suami nggak mau sih. Oh, suami yang nggak mau. Jangan-jangan dia tidak diizinkan KB sama suaminya. Iya. Iya. Oh, Tadi Ibu bilang tidak ada larangan untuk ber-KB. Iya itu kan Alasannya banyak tanya keluarga. Kalau suami dia pas lahiran kemarin kan langsung meninggal anaknya 2 hari. Dia nggak mau, dan aku masih mau cari anak. Gitu. Soalnya dia kan bersaudara itu dia cuman dia kan. Oh gitu. Makanya Tapi kan ini anaknya sudah tambah 2 insya Allah. iya tapi Ya tetapi tetap harus dikasih jarak 2 tahun. Iya. Nanti jelaskan ya ke suaminya. Hmm. Nanti kalau misalnya ibu tidak bisa menjelaskan, nanti boleh suaminya kalau pas kesini kita ngobrol bertiga. Ya biasanya seperti itu Bu. Ibu-ibu yang misalnya sulit menjelaskan kepada suaminya, biasanya suaminya saya suruh aja ke sini ngobrol bertiga. Dan biasanya suami-suami yang paham maksudnya sudah paham, oh iya dia harus menyusuin selama 2 tahun. Oh iya istriku harus kembali sehat dulu baru hamil agar bisa merawat diri sama merawat keluarga dengan baik. Biasanya nanti paham ya. Oke. Nanti kalau misalnya ibu ini kesini bawa kesini sama suaminya, boleh ya pas habis melahirkan nanti kontrol ya. Ya udah, Mbak Silvi itu. Dulu Ibu terima kasih banyak ya sudah mau sharing soal KB dan mudah-mudahan nanti ibunya berubah pikiran ya kan itu kan haknya orang untuk menggunakan apa saja cuman kita ngasih masukan semoga nanti bisa menjadi referensi yang terbaik lah nanti setelah melahirkan mau menggunakan KB apa ya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.